kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ardi Jekinayuf dengan NPM 33220015. Nah, jadi saya dari program studi pendidikan biologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Timor. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan sampah dengan cara reduce atau mengurangi. Nah, jadi pengelolaan sampah dengan cara reduce ini merupakan pengelolaan sampah dengan cara mengurangi sampah yang ada di masyarakat atau di lingkungan sekitar dengan beberapa metode atau cara-cara tertentu. Seperti yang pertama, memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. Nah, produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang itu misalnya sampah plastik dari ale-ale atau minuman-minuman plastik itu seperti ale-ale ini. Nah, ini dapat didaur ulang untuk digunakan kembali dalam bentuk keranjang. Dan ketika sudah menjadi keranjang, kita bisa menggunakannya untuk menaruh barang-barang kita ketika ingin pergi berbelanja di pasar atau di minimarket terdekat. Yang kedua itu bisa juga sampah plastik sampah dalam bentuk kaca seperti ini ya. Jadi sampah dalam bentuk kaca ini bisa kita pakai atau kita daur ulang untuk menghasilkan suatu karya yang lebih bagus. Di sini saya menggunakan sampah kaca yang sudah tidak digunakan lagi dan diberikan pola atau dilukis untuk dijadikan sebuah pajangan di dinding yang bisa menjadi suatu hiasan dan juga karya-karya yang lebih indah ketika dia hanya dipajang sebagai sebuah kaca. Yang berikut, menghindari pemakaian produk yang menghasilkan sampah. Menghindari pemakaian produk yang dapat menghasilkan sampah itu sama seperti plastik ya. Jadi plastik ini jika digunakan secara tidak teratur dapat menghasilkan sampah yang lebih banyak dan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan sehingga terjadinya banjir yang dapat merusak lingkungan dan juga mencemari lingkungan sekitar manusia. Yang berikut, menggunakan produk yang dapat diisi ulang dan mengurangi penggunaan bahan sekali pakai. Nah, produk yang dapat diisi ulang ini misalnya seperti botol air. Botol air jika kita gunakan botol air seperti ini, kita bisa menggunakannya bukan hanya dalam sekali pakai. Jadi kita bisa menggunakannya berulang-ulang kali dengan cara cukup mengganti air yang ada di dalam botolnya ketika selesai kita pakai dan dicuci kembali, sehingga penumpukan atau peningkatan sampah itu bisa dicegah sehingga lingkungan kita bisa tetap terjaga dan dalam keadaan yang sehat dan bersih. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan kesimpulan dari semuanya ini, yang pertama, pengelolaan sampah dengan cara reduce itu bisa dilakukan dengan cara memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. Yang kedua, menghindari pemakaian produk yang dapat mengakibatkan peningkatan atau penumpukan sampah. Yang ketiga, menggunakan produk yang dapat diisi ulang serta mengurangi penggunaan bahan sekali pakai. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.